Hotel Lima 5208. Salam Baraya. Berjumpa kembali bersama Bioskop Tetangga. Senang bisa menjumpai Baraya semua untuk mengisahkan sebuah cerita yang sempat menggemparkan publik Korea Selatan saat itu. Di mana kisah ini menceritakan sebuah insiden pembajakan sebuah pesawat komersil Korea Selatan. Lalu, apa yang membuat cerita ini menarik? Yuk push like dulu, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu serta aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan cerita-cerita seru dari Bioskop Tetangga. Jika sudah, mari saya temani untuk masuk ke dalam ceritanya. Korea Selatan, tahun 1969. Saat itu dua pilot militer Korea Selatan yang bernama Dong Chun dan Kapten Tae-in tengah melakukan latihan di atas perairan. Tae-in menyuruh Dong Chun untuk melakukan manuver berbalik yang berbahaya. 대면 가자. 야, 고개 들어. Dong Chun terlihat senang telah berhasil melakukan manuver dengan baik. Namun tiba-tiba pangkalan militer memerintahkan mereka untuk menghentikan misi latihan saat itu dan disuruh segera menuju ke dekat perbatasan untuk menghentikan sebuah pesawat komersil Korea Selatan yang akan menerobos perbatasan menuju wilayah udara Korea Utara. Hotel Lima 5208. Melalui komunikasi radio, Kapten Tae-in memperingatkan sang pilot untuk berbalik arah karena di depan mereka akan memasuki wilayah Korea Utara yang berbahaya. Namun pilot tak merespon peringatan itu. Tae-in ternyata mengenali kalau yang tengah duduk di kursi co-pilot adalah seorang mantan prajurit militer yang sangat ia kenal yang bernama Ming-su. Namun ia tak melihat kapten pilot duduk di tempatnya. Pangkalan militer menyuruh Tae-in untuk memberikan tembakan peringatan. Namun dalam pesawat Ming-su sedang ditodong senjata, rupanya mereka kala itu sedang dibajak dan menyuruh Ming-su untuk membawa pesawat tersebut ke wilayah Korea Utara. Pangkalan militer lalu menyuruh Tae-in untuk menembak salah satu mesin pesawat dan memaksa mereka untuk mendarat. 연료 폭발하면 승객들 다 죽습니다. Merasa ada yang tak beres dalam pesawat, untuk itu Tae-in tak menghiraukan perintah, karena ia menyadari bahwa tindakannya akan membahayakan banyak penumpang dalam pesawat. Karena tindakannya itulah, mereka mendapat hukuman dari atasannya, karena telah mengabaikan perintah, sehingga 50 warga dibawa ke Korea Utara. 납치범이 조종사에게 무슨 짓을 할지. Meski Tae-in yakin kalau pesawat itu dibajak seseorang, namun atasannya tak mempercayai itu dan malah menuduh Ming-su telah berkhianat. Atas tindakannya yang tak mematuhi perintah, Tae-in akhirnya dibebas tugaskan dari Angkatan Udara. Sementara Dong Chun diskor selama 1 bulan. Singkat cerita, setelah melalui negosiasi dan investigasi yang panjang atas apa yang terjadi, akhirnya keluarga penumpang bisa bernafas lega karena pihak Korea Utara mau memulangkan kru dan penumpang pesawat yang dibajak. Kala itu Tae-in bersama istrinya menemui istri Ming-su yang bernama Yung-suk untuk memberikan kabar baik tersebut. Walau Ming-su sempat dituduh sebagai mata-mata Korea Utara, namun saat ini semua fakta telah terungkap dan namanya telah dibersihkan dari segala tuduhan. Mendengar kabar itu,
Istri Mingsu beserta anaknya sangat senang karena suaminya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Yongsuk sangat berterima kasih kepada Tein karena selama ini telah membantu dan melindungi mereka, bahkan saat ia dan keluarganya mendapat tuduhan sebagai mata-mata Korea Utara. Malam harinya, semua keluarga penumpang sudah berkumpul di perbatasan untuk menyambut kepulangan keluarga mereka, termasuk Tein dan juga Yongsuk. Namun kekecewaan harus mereka rasakan setelah menunggu cukup lama dan para penumpang kembali ke keluarganya, namun Mingsu tak kunjung terlihat. Saat itu petugas mengatakan bahwa 39 penumpang telah dikembalikan, namun 11 orang lagi yang mempunyai kemampuan khusus, termasuk kopilot Mingsu masih ditahan pihak Korea Utara. Terlihat Tein sangat bersedih mengetahui hal itu. Kabar itu menyebar melalui pemberitaan saat itu, dan menurut kesaksian para penumpang yang kembali, ke-11 orang yang ditahan telah diisolasi dan dibawa militer Korea Utara dengan penjagaan ketat. Bahkan terungkap bukti bahwa pihak Korea Utara telah memberikan imbalan kepada pembajak yang bernama Cho Chang-hee sebesar $2 juta karena telah mendukung aksi terorisme Korea Utara. Kabar itu pun sampai ke telinga seorang pemuda bernama Young-gi. Bandara Soko. 1 tahun setelah kejadian itu. Hari itu, terlihat bandara dipenuhi calon penumpang yang hendak menuju Seoul. Mereka pun sangat antusias saat melihat kedatangan pesawat yang akan membawa mereka. Sementara itu, di kokpit pesawat terlihat seorang kapten dan kopilot yang dipegang oleh Tein. Rupanya setelah tidak mempunyai pekerjaan kini Tein dipercaya untuk menjadi kopilot sebuah pesawat komersil Korea Selatan. Meski 1 tahun telah berlalu, namun sebuah poster yang menuntut dikembalikannya 11 penumpang masih terpampang dengan jelas di bandara itu. Hal itu pula yang membuat Tein terus teringat rekannya, sekaligus mantan atasannya, yaitu Mingsu yang belum juga kembali. 아직 못 봤습니다. 왜 벌써 1년일까? 나중에 하자. Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk para calon penumpang terlihat Young-dae menjadi salah satu calon penumpang pesawat yang hendak menuju Seoul. 학생. Di lain sisi Tein beserta sang kapten sedang menikmati sebatang rokok sambil menunggu jam keberangkatan. 그때 왜 안 쏘냐? 네. Di sana sang kapten menanyakan perihal kejadian 1 tahun yang lalu, di mana Tein saat itu menolak untuk menembak pesawat yang dibajak. 왜 민수가 조종사라서? Di sana Tein menjelaskan, bukan karena di dalamnya ada Mingsu yang ia kenal, sekaligus mantan atasannya, tetapi karena melihat begitu banyak penumpang saat itu, di mana ia tak mau mempertaruhkan begitu banyak nyawa penumpang. 근데 여객기 조종사는 그래야 돼. Walau Tein gagal sebagai militer, namun sang kapten percaya kalau Tein bisa menjaga keselamatan para penumpang pesawat komersil dengan keputusan logisnya itu. 결과 Menjelang keberangkatan terlihat para penumpang sudah memasuki pesawat. Begitu pula sang kapten bersama Tein tengah bersiap lepas landas. Namun saat semuanya siap, terdengar keributan di kabin penumpang dan memaksa Tein untuk memeriksanya. Di sana Marsekal menjelaskan pada Tein kalau ada salah satu penumpang yang membawa ayam ke dalam pesawat. 일단 일어나시죠. 방법을 찾아보겠습니다. Rupanya nenek tua itu sengaja membawa ayam untuk diberikan kepada cucu kesayangannya. 알겠습니다. 자, 자꾸 이렇게 소란 피우시면 Setelah menenangkan semua penumpang,
Tein dengan kebijaksanaannya menyuruh nenek tua itu menjaga ayamnya agar tak mengganggu penumpang lainnya. 출발 준비시켰습니다. 우리 비행기지에 출발하겠습니다. Dan akhirnya pesawat itu pun bersiap untuk lepas landas. 클리어드 포 테이크오프. 런어웨이 제로. 테이크오프, 롤링 테이크오프. 23 Januari tahun 1971 pukul 13:07. Akhirnya pesawat itu pun terbang menuju Seoul. 오토파일럿 하겠습니다. 그래도 되겠습니까? Di kokpit, Kapten mempercayakan Tein untuk mencoba mendaratkan pesawat saat sudah tiba di tujuan. 실력도 한번 보고 내 목숨도 너한테. Namun tanpa mereka sadari, Yongdi terlihat mempersiapkan sesuatu dari tasnya. Ia lalu meminta maaf pada nenek tua yang duduk di sampingnya, dan ia mengatakan kalau mungkin perjalanannya akan sedikit lebih lama. Entah apa yang akan dilakukan Yongdi. Rupanya Yongdi telah mempersiapkan bom untuk meledakkan pesawat itu. Beberapa menit setelah terbang, ledakan pun mengguncang pesawat itu dan semua orang menjadi panik. Tak lama, ledakan kedua pun kembali pecah, membuat pintu kokpit terbuka. Terlihat ledakan itu telah membuat lubang di bagian bawah pesawat, membuat pesawat itu terbang tak terkendali. Pesawat kehilangan ketinggian secara drastis di atas pegunungan yang terjal. Kapten mengingatkan Tein kalau di depan terdapat gunung yang menjulang tinggi dengan ketinggian pesawat yang rendah, tak mungkin bisa menghindari itu. Namun Tein terus berusaha mengangkat badan pesawat. Alhamdulillah, Tein masih di Tangtayungan. Dengan kemampuannya, Tein akhirnya bisa lolos dari bahaya dan bisa mengendalikan pesawat itu kembali. Belum lepas dari ketegangan, tak lama Yongdi masuk ke dalam kokpit dan mengancam Tein untuk mengarahkan pesawat ke arah laut. Menyadari dalam bahaya, Tein mengatakan pada Yongdi kalau ia akan menuruti segala perintahnya, namun ia meminta Yongdi untuk mengizinkannya mengecek keadaan pesawat terlebih dahulu. Melihat Tein dalam tekanan, Kapten akhirnya mengambil alih kendali dan akan membelokkan pesawat ke arah laut. Sementara Tein diperintahkan Kapten untuk mengecek keadaan kabin. Melihat lubang di bawah pesawat, Tein segera menutupnya dengan koper yang ada di sana dan menyuruh salah satu penumpang untuk menjaganya. Lalu Tein memeriksa keadaan Marsekal yang pingsan. Ia mendapati kalau senjata yang dibawa Marsekal telah hilang dan kemungkinan terlempar saat terjatuh. Tein lalu menyuruh pramugari bernama Oswald untuk mencari dan menyembunyikannya dari pembajak. Lalu Tein mendudukan Marsekal dan memasangkan sabuk pengaman di atas kursi. Melihat banyak yang terluka, Tein pun menyuruh Oksun untuk mengobatinya. Di dalam kokpit, Kapten menanyakan tujuan Yongdi membajak pesawat itu.
Namun Yongdi tak menjawab pertanyaan kapten dan menyuruhnya untuk fokus pada tujuan yang ia perintahkan. 거기가 자네 집이야? 이제 고정하겠습니다. Sementara di kabin penumpang, Oksun dan Tein sibuk untuk memberi pertolongan pada penumpang yang terluka. 비행기 빵꾸 나가고 지금 전쟁통이 다 됐구만은. Namun tiba-tiba Yongdi datang dan menghajar seorang pria yang terlihat cemas dengan keadaan pesawat. 제가 빨리 박아. 막아 닥쳐! Yongdi menyuruh semua orang untuk menundukkan kepala dan tetap di kursinya. Dan ia mengatakan kalau tujuan pesawat akan diarahkan ke Korea Utara, membuat semua penumpang terlihat kaget dan cemas. 메이데이. 호텔 리마. Kapten mencoba mencari bantuan lewat komunikasi radio, namun Yongdi keburu datang dan menghancurkan alat komunikasinya. Yongdi lalu menyuruhnya untuk mengarahkan pesawat ke arah Korea Utara. 순환죠. Melihat kapten yang terluka, Tein lalu menyuruh Oksun untuk mengobatinya. 옥순이 형 빨리. Kapten kembali menanyakan tujuan dari Yongdi melakukan semua ini. Namun kali ini, Yongdi mengatakan kalau saat masa peperangan, kakaknya dibawa ke Korea Utara dan kini ia telah hidup mewah dan menjadi pejabat di sana. 지난번에 Yongdi juga menunjukkan pesawat yang dibajak Cho Chang-hee setahun yang lalu di mana Cho Chang-hee mendapat imbalan $2 juta dari Korea Utara. Untuk itulah ia nekat melakukan semua ini untuk merubah nasibnya yang selama ini terus diintimidasi pemerintah karena dituduh telah bersekongkol dengan kakaknya. Sejak kepergian kakaknya itulah, Yongdi tinggal berdua bersama ibunya, walau ia tak tahu apa-apa, namun tuduhan dari pemerintah membuatnya kerap kali mendapat cacian dan intimidasi dari lingkungannya. 공산당 삐라가 왜 새여 있나? 왜 이러나? 내 뭐야 잘못했어 뭐라고? 내 빨갱이 이종재 새끼가. Yongdi dituduh sebagai bagian dari komunis, ia dibawa dan diasingkan dari ibunya yang sudah renta. 어머니, Sampai satu ketika ia kembali ke rumahnya, ia mendapati ibunya sudah terbujur kaku karena kelaparan. Dan jasad ibunya dibiarkan tergeletak begitu saja, tanpa seorang pun mau mengurusnya. Hal itulah yang memaksanya harus berontak. Sementara itu, di dalam kabin seorang penumpang pensiunan polisi mengajak penumpang di sampingnya untuk menyergap pembajak. 니하고 탑치갖고 요절. 아주바이, 내려가자고요. Mendengar itu, tiba-tiba penumpang di belakangnya mengatakan akan membantu menyergap sang pembajak. 지랄지 모른다고 백날 천날 집에 들여다봐야. Namun di depan, Yongdae melihat Marsekal yang sudah siuman dari pingsannya. Takut akan membahayakan, Yongdae lalu membawa tali dan mengikat Marsekal di kursinya. 옥순 형. 휴전선 넘으면 Sementara di kokpit Tein menyuruh Oksul untuk melenyapkan identitas para penumpang saat mereka memasuki Korea Utara, terutama mereka yang berstatus khusus seperti polisi, dokter, insinyur dan lain-lain. Namun tiba-tiba terjadi turbulensi yang mengguncang pesawat. Bersamaan dengan itu, seorang penumpang mantan anggota polisi menyergap Yongdae. 오른쪽. Yongdae akhirnya terpojok. Namun saat terdesak Yongdae menemukan pistol Marsekal yang tadi terjatuh. Lalu keadaan pun jadi terbalik. Tein mencoba menghentikan aksi Yongdae, lalu meminta Yongdae untuk tidak menyakiti penumpang. Namun Yongdae yang sudah tersulut amarahnya, meminta semua penumpang untuk menunduk dan berlutut. Tein mencoba menenangkan Yongdae, ia mengatakan
kalau sebentar lagi mereka akan mendarat di Korea Utara. Untuk itu Tae-in memohon pada Yongdi untuk tenang dan tak menyakiti penumpang. Walau Yongdi sedikit lebih tenang, namun ia melukai kaki si mantan polisi sebagai hukuman atas perlakuannya. 받아야 돼. 가라니. Setelah kembali ke kursi kopilot, Tae-in mempunyai rencana lain untuk mengelabui Yongdae. Lalu ia menghancurkan petunjuk bahan bakar pesawat dan mengarahkan pesawat ke arah bandara terdekat di sana. Untuk meyakinkan pembajak, kapten segera memberitahu penumpang supaya menyerahkan identitasnya kepada pramugari untuk dihancurkan karena mereka akan mendarat di Korea Utara. Satu persatu mereka pun menyerahkan identitas KTP-nya kepada Osud untuk dimusnahkan, terutama mereka yang mempunyai keahlian khusus, karena jika ketahuan mereka tak akan dikembalikan oleh pihak Korea Utara. Sementara di kursi belakang, Marsekal yang mendengar itu sangat khawatir dan meminta penumpang lain untuk membuka ikatannya. Salah satu penumpang memberanikan diri untuk membantu melepas ikatan Marsekal. Namun Yongdi yang curiga segera mengecek keadaan penumpang. Khawatir Yongdae akan melukai penumpang, Tae-in menyalakan alarm peringatan untuk memancing Yongdae. Yongdae pun menanyakan apa yang terjadi. Lalu kapten mengatakan bahwa pesawat kehabisan bahan bakar, dan ia menyuruh Tae-in untuk melakukan pendaratan. Namun Yongdae yang tak percaya malah memukul kapten yang sudah terluka. Tae-in menunjukkan indikator bahan bakar kepada Yongdae, ia pun akhirnya percaya. Tae-in meyakinkan Yongdae kalau saat ini tengah berada di wilayah udara Korea Utara. Mendengar itu Yongdae pun mengizinkannya untuk mendarat. Namun Tae-in terlihat sangat khawatir bila Yongdae mengetahui bahwa sesungguhnya mereka masih di wilayah Korea Selatan. Benar saja, setelah melihat keadaan lewat jendela, Yongdae menyadari bahwa dirinya telah dikelabui Tae-in. Ia pun mengeluarkan bom di tangannya dan menyuruh seorang anak untuk menggenggamnya dengan erat dan jika terlepas maka bom itu akan meledak. Yongdae lalu membawa anak itu ke depan Tae-in dan menyuruhnya untuk membatalkan pendaratan dan tetap menuju utara. Yongdae mengancam Tae-in untuk menaikkan pesawat, karena jika tidak tak segan-segan ia akan meledakkan anak itu. Tak tega melihat anak itu, Tae-in pun memutuskan untuk menaikkan kembali pesawat. Tae-in pun harus terluka setelah Yongdae menembak pahanya. 너 다음엔 대가리라니, 어? 한패 하면은 돼, 어? 원하는 대로 할게. Tae-in terus mencoba bernegosiasi dengan Yongdae. Ia berjanji akan membawa Yongdae ke Korea Utara, tetapi meminta Yongdae untuk mengizinkannya menurunkan penumpang terlebih dahulu. 남을 사람 남고 갈 사람 가자는 거야.
Namun saat situasi tak terkendali, tiba-tiba dua pesawat militer yang dikendarai Dongtul datang mendekat. Militer memerintahkan Tein untuk berputar balik ke arah selatan. Melihat Tein, Dongtul pun kaget dan menanyakan apa yang terjadi. Tein mengatakan pada Yongdi, kalau mereka terus menuju utara maka militer akan menembak mereka. Tembakan peringatan pun akhirnya diluncurkan. Namun Yonggi terus memerintahkan Tein menuju utara. Mengingat penumpang dalam bahaya, Tein memerintahkan Oksul untuk memberitahunya saat terlihat pesawat militer berada tepat di belakang sayap pesawat. Tein meminta pada Dongtul untuk tidak menembak pesawat karena akan sangat membahayakan penumpang. Namun situasi semakin sulit saat skuadron MiG Korea Utara datang mendekat. Tentunya, jika situasi tak terkendali, maka akan terjadi peperangan. Oksun melihat pesawat militer tepat berada di belakang sayap pesawat yang siap menembak. Ia pun segera memberitahu Teil. Usaha penembakan mesin pesawat pun gagal, namun militer kini diberi perintah untuk menembak jatuh pesawat. Rentetan tembakan menembus badan pesawat dan melukai Yongdi. Tein menyuruh kapten untuk bersiap melepaskan bahan bakar. Saat tembakan akan diluncurkan, segera kapten melepas bahan bakar dan melumuri pesawat militer yang tepat di belakangnya. Dongtul kemudian memerintahkan Tein untuk segera mendarat. Namun saat kapten akan menurunkan roda pendaratan, tiba-tiba Yongdi datang dan menyuruh mereka untuk tetap ke utara. Pangkalan militer memberikan sinyal Fox 2 yang artinya diperintahkan untuk menembakkan misil yang akan menghancurkan pesawat. Tak ingin sahabatnya mati, Dongtul terus mengingatkan Tein untuk segera balik arah. Mengetahui hal itu, Tein mengatakan pada kapten kalau pesawat komersil tak mungkin lagi menghindari misil itu. Saat Yongdi telah bersiap untuk mati, Tein yang tak punya pilihan selain berbalik ke selatan atau mati bersama seluruh penumpang. Misil pun siap ditembakkan. Namun Dongtul terus memberi kesempatan Tein untuk berubah arah dengan menghalangi bidikan Fox 2. Dongtul terus meminta pembatalan tembakan, namun permintaannya terus ditolak. Skuadron MiG Korea Utara pun semakin dekat dan siap berhadapan. Tein berada dalam situasi yang terjepit dan berencana mendaratkan pesawat di pinggir pantai. Namun Yongdi terus memintanya untuk tetap lurus ke utara. Pesawat penembak misil kemudian bermanuver ke atas pesawat dan dalam posisi siap menembak.
Beberapa detik sebelum menerobos perbatasan Tein dan Dongful, sudah tidak ada pilihan lagi. Namun di detik-detik akhir, Tein akhirnya mengambil keputusan dengan bermanuver membalikan pesawat secara vertikal. Tein lalu menyuruh para penumpang untuk merunduk dan berpegangan erat. Tepat di perbatasan pesawat pun akhirnya jungkir balik ke arah selatan. Melihat Yongdi yang mendekat, Tein segera memutar kembali pesawat membuat Yongdi terpelanting dan pistolnya terjatuh. Melihat kesempatan, Oksun segera melepaskan ikatan marsekal. Melihat pesawat yang kembali ke arah selatan, perintah penembakan akhirnya dibatalkan. Tein lalu meminta kapten untuk memegang kendali pesawat, sementara ia akan melumpuhkan Yongdi. Saat Tein sedang baku hantam, seorang penumpang menemukan pistol yang tadi terjatuh dan memberikannya pada marsekal. Sementara itu, Oksun pergi ke kokpit untuk membantu kapten. Tein berhasil ditusuk Yongdi, dan saat ia akan dihabisi tiba-tiba marsekal menodongkan senjata ke arah Yongdi dan menembaknya. Tein lalu meminta Yongdi untuk menghentikan semua ini. Merasa iba akan nasib Yongdi selama ini, ia berjanji akan mengobati Yongdi dan melindunginya. Terlihat raut kesedihan terpancar di wajah Yongdi yang selama ini harus kehilangan semuanya. Namun sayang, saat Yongdi mendekati Tein, marsekal yang sudah siap dengan senjatanya, ia menembaknya hingga tersungkur. Melihat bom yang terlepas dari tangan Yongdi, marsekal memperingatkan penumpang untuk berlindung. Berbekal nampan besi, Tein mempertaruhkan nyawanya dengan menutupi bom itu, agar efeknya tak memakan banyak korban. Tein harus terluka parah di tubuhnya, namun ia terus berusaha bangkit. Kapten segera meminta militer untuk memandu pendaratan darurat. Melihat kebaikan Tein, nenek tua membantu mengobati luka di tubuh Tein. Melihat seorang anak yang sedang memegang bom, marsekal menyuruh semua orang untuk mencari pin penutupnya. Setelah ditemukan bom itu pun berhasil dinonaktifkan. Tein lalu berterima kasih kepada nenek tua dan menyuruhnya untuk duduk di kursinya, karena pesawat akan segera mendarat. Merasa kesulitan dengan luka di matanya, kapten meminta Tein untuk membantunya.
Melihat roda pesawat yang tak terbuka dengan sempurna, Tae-in menyuruh Oh-sun untuk menarik tuas manual di bawah. Karena macet, penumpang lainnya pun membantu Oh-sun untuk menariknya. Akhirnya roda pesawat bisa terbuka dengan sempurna. 옥순. 지금이요. Lalu kapten menyuruh Tae-in untuk memberitahu penumpang kalau mereka akan mendarat darurat di tepi pantai. 여러분 안녕하십니까? 부기장입니다. Tae-in pun meminta maaf pada penumpang karena kali ini ia belum bisa membawa semua penumpang sampai ke tujuan. Semua penumpang pun terlihat cemas. 목적지까지 해변 방향 원포제로. Pesawat militer pun terus memandu dan mengawalnya. Namun masalah baru terjadi lagi. Mesin tiba-tiba mati karena kehabisan bahan bakar. 엔진이 기름 떨어졌다. Tae-in yang terluka parah pun terlihat pingsan. 회장님. Dalam mimpinya, ia terbayang akan istrinya yang selama ini terus memberikannya semangat, bahkan saat ia terpuruk. 당신 할 만큼 했어. 다들 살아 있으니까 나는 그래. Ia terus menyemangati Tae-in untuk bisa kuat dan bangkit. Pesawat yang kehilangan tenaga pun mulai turun, bersamaan dengan itu Tae-in yang pingsan kembali tersadar. 발공하겠습니다. Tanpa mesin yang hidup, Tae-in akan mendarat dan mengendalikan pesawat hanya mengandalkan sayap yang melayang. Di detik-detik ini, semua harapan terpanjatkan untuk keselamatan mereka. Saat pesawat menyentuh pasir pantai, guncangan pun terjadi dan pesawat meluncur di atas pasir. Pesawat pun akhirnya bisa mendarat di tepi pantai. Alhamdulillah. Meski mereka harus mendarat darurat, namun semua penumpang masih di Tantayungan dan selamat. Kapten pun menyuruh Oh-sun untuk segera mengurus penumpang. 너 괜찮아? Orang-orang yang sedang berada di pantai pun segera mendekat dan membantu mereka. Semua yang mereka alami saat itu akan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan dan akan menjadi sejarah dalam dunia penerbangan. 99명 전부 무사합니다. Oh-sun memberi kabar kepada kapten bahwa semua penumpang sudah berhasil keluar. Namun ia sungguh terkejut saat melihat Tae-il yang sudah tak sadarkan diri karena kehabisan darah. 잠깐만 일어나봐요, 부기장님. Dan saat ia mengetahui kalau Tae-in sudah tidak bernafas, tangis Oh-sun dan juga kapten pun pecah. 전부 다 살았단 말이에요. 태일아. Yes. Kabar kematian Tae-in pun akhirnya sampai kepada istrinya yang selama ini telah menemani dan menyayanginya.
Peristiwa ini menjadi peristiwa yang menggemparkan dan peristiwa heroik dalam sejarah penerbangan komersil, dan TIN mendapat penghargaan karena telah berani mengorbankan nyawanya untuk keselamatan seluruh penumpang. Dan film pun telah berakhir. Terima kasih yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Push like jika kalian suka, dan sampai jumpa di cerita-cerita menarik lainnya dari Bioskop Tetangga.